nikmat yang Allah berikan kepada manusia tidaklah terhitung, dan itu di luar daripada kemampuan manusia untuk bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu membatasinya. Malah sebagian ulama nikmah di situ ada taknya lil ifrat. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu menghitung satu nikmat Allah manfaatnya, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Mata misalnya, kamu bisa melihat dengan mata, manfaatnya macam-macam. Bisa membedakan warna, bisa melihat untuk membedakan bentuk, bisa mengenal keluarga, bisa mengenal manusia, bisa mengenal binatang, bisa mengenal macam-macamnya pohon, daun, dan lain-lainnya. Kamu bisa bayangkan kalau kamu ditakdir sekarang ini buta dari sini, kamu gak akan bisa pulang. Kamu gak kenal lagi dengan anak kamu, keluarga kamu yang ada di sekitar kamu, tidak bisa melihat lagi. Wa in ta'uddu ni'matallah, satu nikmat aja, la tuhsuha. Nah, tetapi nikmat itu banyak bagiannya. Ada yang mengatakan bahwa nikmat itu adalah segala bentuk kebaikan dan kebahagiaan, keberuntungan, dan kelezatan atau kesenangan. Segala yang dicari manusia itu disebut nikmat. Segala yang diharapkan manusia itu disebut nikmat. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah keberuntungan akhirat. Kalau selain itu, bisa jadi itu disebut salah, atau nikmatnya bukan nikmat al-haqiqah tapi majaz. Nikmat yang majaz. Contoh, nikmat banyak harta, rumah megah, pakaian dan kendaraan yang mewah, tapi tidak bisa membantu untuk kebahagiaan akhirat. Itu adalah nikmat, tapi dalam pandangan yang salah. Karena itu nikmat yang sebenarnya adalah yang bisa menjadikan manusia tadi itu beruntung dan berbahagia ada di akhirat. Begitu juga semua sebab yang bisa menjadi sebab atau menyampaikan kepada keberuntungan akhirat disebut nikmat. Itu adalah yang benar. Itu adalah yang benar. Berbicara tentang kenikmatan, maka akan terbagi menjadi yang bisa manfaat di dunia dan di akhirat. Ada kenikmatan yang bisa manfaat di dunia maupun di akhirat. Contoh, nikmat punya ilmu. Di dunia dia akan dijadikan orang yang dicintai dan dicari
Di akhirat dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu juga orang yang berakhlakul karimah, berbudi bagus, berbudi luhur. Di dunia dia akan dicintai oleh orang sekitarnya. Di akhirat dia akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ada lagi yang dikatakan madarat dunia sampai akhirat, yaitu kebodohan. Di dunia dia akan tidak bernilai, sekalipun anak raja, sekalipun anak presiden, kalau dia bodoh tidak akan bernilai, apalagi berakhlak buruk. Dia akan dicela di dunia dan nanti di akhirat juga akan tercela. Terbagi juga manfaat untuk sekarang itu disenangi, tapi madarat untuk yang akan datang. Contoh, bersenang-senang di atas dunia dengan syahwat, dengan kesenangan nafsu. Dia joget, dia kenalan dengan perempuan yang cantik dan seterusnya. Itu kesenangan yang sementara, tapi bakal nanti di akhir dia akan menjadi orang yang menyesal dan merasakan azab yang pedih. Ada lagi madarat dalam keadaan seterusnya, baik sekarang maupun yang akan datang. Bukan madarat menyakitkan dalam keadaan sekarang, tapi akan manfaat untuk masa depan. Contohnya mencegah syahwat, pingin, tapi dia tadi itu tidak mau melakukan. Kenapa? Larangan Allah. Sama dengan orang puasa, lapar, pingin makan, cegah. Walaupun dengan lemes badan, tapi bakal di masa depan dia akan menjadi orang yang berbahagia dan beruntung. Itulah nikmat yang hakikah. Itulah nikmat yang hakikah, yaitu kenikmatan yang bisa menyampaikan kamu kebahagiaan di akhirat, atau kenikmatan yang bisa kamu tadi itu merasakan kebahagiaan saat di dunia maupun ada di akhirat. Adapun yang bisa membuat kamu bahagia di dunia tapi madarat ada di akhirat, itu bukan kenikmatan. Sama dengan obat yang pahit. Pahit rasanya, tapi untuk masa depan kamu akan sehat. Bagi orang yang berakal waras, itu adalah kenikmatan jika diminum. Kenapa? Karena bisa membuat bahagia ada di masa depan. Itu juga santri, dia merasakan tidak nikmat, harus hafal, harus belajar, tapi bisa membuat bahagia di masa depan. Itu ada juga satu kenikmatan. Karena kalau kamu lihat, kenapa anak kecil itu lebih cinta kepada ibu, bukan ayah? Karena ibu tidak ingin anaknya sakit sama sekali. Mau disuntik gak tega, mau dikasih obat pahit gak tega.
Tapi orang tua laki harus disuntik, harus dikasih obat. Karena itu anak kecil itu menganggap bapaknya nggak cinta, ibunya yang cinta. Tapi pada hakikatnya bapak tadi itu adalah lebih memperhatikan masa depan si anak. Ibu adalah yang penting jangan sakit dalam keadaan itu. Nah, tapi itu adalah karena kebodohan si bayi. Begitulah juga ketika melihat manusia yang dia dalam keadaan melakukan kemungkaran, nikmat di saat itu, tapi madarat yang akan datang. Melihat orang yang nahi mungkar misalnya, dia adalah musuh utama karena kebodohannya. Kenapa? Karena orang yang nahi mungkar itu adalah ingin orang itu bukan nikmat sementara, walaupun pahit, meninggalkan kesenangannya, tapi dia akan berbahagia untuk di masa depannya. Begitu seharusnya kalau orang menilai. Nah, yang berikutnya, pekerjaan yang ada di atas dunia. Ya, ini memang ada nilai positif, ada nilai negatif. Nilai dan itu adalah bisa berupa harta, berupa keluarga, anak turunan, kedudukan, dan lain-lainnya. Sebab-sebab dunia ini macam-macam, tapi itu terbagi mana yang lebih manfaat lebih banyak daripada madaratnya, mana yang lebih madaratnya lebih daripada manfaatnya. Contoh harta misalnya, yang lebih manfaat daripada madaratnya kalau kamu ambil gadrul kifayah, yang mencukupi daripada kehidupan kamu. Begitu juga kedudukan, pekerjaan yang mencukupi untuk hajat-hajatnya kamu. Bagi orang punya akal, kelebihan harta itu adalah madarat. Karena begitu banyak orang yang tertipu dengan itu sampai lupa daripada akhiratnya. Ya, bagi orang yang kurang akal, dia menganggap mengumpulkan harta itu adalah satu kenikmatan, satu keberuntungan. Padahal bakal akan menjadi hisab yang berat nanti ada di akhirat. Memang ada sebagian orang, tapi itu dalam jumlah yang sangat kecil daripada sekian banyak orang. Dia semakin banyak harta, semakin banyak amal solehnya. Semakin banyak harta, semakin banyak amal solehnya. Karena dia infakkan fi sabilillah, karena dia bentuk dengan kebaikan-kebaikan, buat masjid, menyantuni anak yatim, dan lain-lainnya. Itu adalah merupakan satu kenikmatan. Tapi belum tentu juga orang yang sedikit hartanya tadi itu adalah manfaat, beruntung. Belum tentu juga. Kenapa? Sedikit harta tapi banyak mengeluh. Sedikit harta tapi ambisi untuk kaya. Maka itu adalah bala yang nyata dalam keadaan saat itu, bahkan bala nanti ada di masa depannya, ada di akhirat. Alhasil,
Banyak orang menilai nikmat yang salah. Nikmat yang sebenarnya adalah yang bisa menghantarkan keberuntungan ada di akhirat. Walaupun bersakit-sakit di atas dunia, walaupun susah dan payah di atas dunia, tapi ketika sampai ada di akhirat, dia dalam keadaan selamat. Ketika ada di akhirat, dia dalam keadaan berbahagia, maka itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Kebaikan yang dicintai oleh manusia atau kenikmatan yang dicintai oleh manusia itu juga terbagi karena memang dicari untuk zatnya, ada yang dicari untuk karena menjadi alat kepada mahbubnya, kepada yang ia senangi, atau untuk yang dicari karena nikmat pada zatnya dan juga manfaat untuk yang lainnya. Contoh, ketika manusia berharap nanti masuk surga dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah kenikmatan yang tiada taranya. Itulah yang disebut nikmah matlubah lidatih, nikmat yang memang dicari pada zatnya. Kenapa? Karena tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada itu. Bahkan kenikmatan surga, bidadarinya, makanannya, segala kenikmatan dalamnya adalah kecil dibanding nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat sebenarnya untuk wasithah, sebagai perantara, karena bisa menyampaikan kepada mahbub, kepada yang ia senangi. Contoh, duit. Duit ini nggak mungkin orang cinta sama duit diciumi itu duit, jatuh cinta langsung duit, enggak. Tapi karena duit itu bisa menjadi sabab dia beli sesuatu yang ia butuhkan. Oh, beli nasi mandi karena dia lapar, beli es karena dia haus. Maka orang mencintai duit bukan pada zatnya, tapi karena untuk manfaatnya. Disinilah yang harus ditetapkan manusia. Ente boleh cinta duit, cari duit, tapi bukan pada zatnya. Untuk manfaat bantu anak yatim, untuk manfaat bantu masjid, untuk manfaat menyantuni kepada yang lainnya. Itulah orang yang cerdas. Tapi orang yang bodoh enggak, cinta sama duitnya, bukan digunakan untuk tawassal ilal khairat, untuk menjadikan wasilah untuk meraih kebaikan, tapi datnya ini adalah bodoh. Sama dengan begini, ada raja mengutus seseorang untuk ngasih duit sama kamu, untuk ngasih hadiah besar kepada kamu. Kamu itu senang dengan delegasi atau utusan raja bukan pada zatnya, pada dirinya, tapi apa? Karena dia menjadi sabab mendapatkan kebaikan daripada si raja, mendapatkan hadiah daripada si raja. Kira-kira kalau ada orang bersikap, budaknya raja yang disuruh ngantarkan hadiah kepada kamu, kamu hormati luar biasa sampai kamu lupa dengan raja.
Ini saya cinta dengan ini, saya menjadi banyak berharta karena sebab ini. Itu adalah bodoh. Kenapa? Karena dia seorang budak. Sebenarnya raja yang kamu cintai. Kamu hormati si budak tadi itu karena menjadi sabab mendapatkan kebaikan daripada raja. Harta juga begitu. Harta ini ibarat penyampai untuk kamu tadi itu mendapatkan kebaikan daripada Tuhan kamu. Waduh, bisa kamu itu beramal soleh, bisa kamu dapat pahala. Kamu cari harta untuk itu kenikmatan. Itulah orang yang berakal. Tapi kalau lupa untuk mencari kenikmatan, mendapatkan bisa dekat dengan raja, tapi kamu hanya khidmat, perhatian terhadap budaknya saja. Begitu juga harta, cinta dengan hartanya saja, bukan untuk yang bisa menghasilkan pahala dari harta. Itu adalah satu bentuk kebodohan yang luar biasa. Kebodohan yang luar biasa. Ya, ada yang memang dicari untuk zat dan lainnya. Kamu senangi itu kenikmatan karena kamu memang memerlukan itu kenikmatan dan menjadi wasilah untuk kenikmatan yang lebih besar. Contoh, sehat wal afiyah. Sehat kamu senangi. Kenapa? Karena dengan sehat kamu bisa menghadiri majelis ini. Dengan sehat kamu bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Dengan sehat kamu bisa membantu yang lainnya. Maka senang dengan sehat, mencari kesehatan, karena memang sehat itu adalah nikmat dan bisa menghantarkan kepada kenikmatan yang lebih besar. Alhasil, sebenarnya manusia harus mencari yang bisa menghasilkan kenikmatan yang abadi yang ada di akhirat. Itulah sebenar-benarnya disebut nikmah. Tetapi kalau keliru, tidak bisa untuk menghasilkan pahala yang ia nikmati di akan datang. Itu adalah nikmat bagi orang yang bodoh, bukan orang yang cerdas. Ingat baik-baik, jangan seperti anak kecil senang dengan permen tapi hasilnya sakit gigi, senang dengan main-main tapi hasilnya bodoh masa depan. Tapi jadilah orang yang berakal, rakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian susah di muka, maka kamu bisa akan bahagia di akhirat. Begitu yang seharusnya kamu terapkan. Takut disunat sampai besar tapi dia akan menjadi kotor, tidak sehat, maka itu adalah satu bentuk kebodohan. Tapi siap disunat untuk menjadi bahagia, ada di masa depan dan sehat, itu adalah bentuk kecerdasan. Begitulah di atas dunia, sakit, tak khawatir sakit di atas dunia ini. Kenapa? Nggak punya duit, nggak punya kedudukan, tapi di akhirat kamu menjadi orang yang kesakitan, ya itu adalah satu kebodohan. Tapi siap kamu sakit mungkin di atas dunia, tapi untuk kebahagiaan itu adalah satu bentuk kecerdasan. Untung-untung kamu sehat di dunia, bahagia adalah di akhirat. Itulah kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. ويا نفحات الله عطفاته ويا جذبات
سمات اللطف بهبتي ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحولي عقد كل ملمتي ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي ويا سحب الجود الإلهي أمطري فإن أكوف المحل تلقاك مدتي بحرمتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي أجبنا قبيل مدينين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصل وسلم دائما الدهر سرمدا على خير مبعوث إلى خير
العظيم وإنزال الكتاب وحكمته Ya udah, masuk.